Bapak Ibu, apa kabar? Kembali lagi dengan JJ Pro. Saya pernah nonton sebuah video tentang parasut. Seorang penerjun itu dia mengalami begini guys. Jadi dia melakukan gini. Untuk penerjunan sendiri biasanya relatif lebih pendek dibandingkan dengan persiapan. Sebagai contoh, berangkat dari tempat menuju ke tempat untuk penjemputan itu perlu waktu, dan di tempat penjemputan pun sendiri dia harus memasangkan, misalnya si A masangkan si B. Setelah si B ini dipasangkan sama si A, si B ini memasangkan lagi untuk parasutnya ke yang si A. Dan yang luar biasa, bukan cuma satu parasut yang dipasangkan. Jadi yang belakang dipasang, dan itu harus ada tekniknya masang, nggak boleh salah. Kemudian masukkan penyimpulannya juga harus tepat supaya tidak jatuh, tidak lepas dan sebagainya. Setelah dia memasangkan, yang di belakang itu parasut utama, tetapi dia punya parasut cadangan di depan. Andai kata parasut di belakang lobang, rusak, kemudian tidak bisa berkembang, nyelip gitu, atau mungkin tidak bisa digunakan, maka parasut yang kedua masih bisa digunakan. Dan saat dia sudah masangkan, si A masang si B masang si A, masih ada satu orang lagi yang ngecek terakhir penyimpulannya, penaliannya sudah benar semua, kemudian penempatannya, dan itu dicek butuh waktu lebih lama. Setelah itu dia baru, setelah dicek kemudian dia baru dinaikkan ke pesawat. Saat dinaikkan ke pesawat ditata juga penempatan kursinya dan lain sebagainya, peletakan talinya juga, semua karabinernya semua harus diatur dengan baik. Nah, setelah itu dia mendarat. Nah, proses penerjunan payung ini sama seperti seseorang membeli asuransi. Orang beli asuransi itu bukan untuk cari untung atau cari rugi, atau saya rugi kalau misalnya tidak pernah pakai, atau saya untung kalau saya pernah pakai. Karena tidak ada orang yang ingin masuk rumah sakit meskipun dia punya asuransi. Biasanya jarang ada orang yang mau masuk rumah sakit kecuali dia melakukan kejahatan asuransi. Nah, Bapak Ibu, asuransi pun mirip seperti sebuah kapal pesiar yang besar, memiliki skoci dalam jumlah puluhan untuk bisa menampung, misalnya satu skoci bisa nampung 30 penumpang. Ternyata dia menampung 1000 penumpang dan mungkin 1000 kru, maka dia harus punya 2000 kapasitas skoci yang menampung 2000. Jadi mungkin bisa, kalau 2000 dibagi 30 mungkin harus berapa? 70 skoci yang harus disiapkan. Luar biasanya, skocinya pun sendiri itu disediakan minum, disediakan alat untuk ngambil air dari nampung hujan atau air dari air laut, dan dia disediakan juga untuk makanan. Jadi dia makan cukup untuk 30 orang, cukup untuk 1 bulan. Luar biasa ya guys. Oleh karena itu, skoci itu harus diteras setiap tahun karena ada expired makanannya. Itu yang membutuhkan biaya cukup mahal saat seseorang itu ikut kapal pesiar, karena kapal pesiar itu pun sendiri biayanya sudah termasuk biaya untuk maintenance skoci. Nah, ternyata skoci yang disediakan oleh kapal pesiar itu prinsip dari asuransi. Kalau misalnya terjadi mungkin kebocoran kapal, itu pun sendiri di dalam kapalnya sendiri sudah ada sekat-sekat. Jadi di dalam kapal itu disekat-sekat sekian banyaknya supaya hanya di bagian itu saja yang bocor saja, yang mungkin terisi air. Karena saat kapal itu bocor tidak langsung tenggelam guys, tapi dia butuh waktu mungkin 1-2 jam seperti peristiwa Titanic. Dan kalau misalnya dia tidak memiliki skoci, dia tidak memiliki segala sesuatu yang bisa menunjang
keselamatannya, maka dia tidak bisa beroperasi. Sayangnya orang tidak memikirkan keselamatannya, dia mikirkan mobilnya diasuransi, dia memikirkan rumahnya diasuransi. Padahal orang yang beli rumah tersebut lupa diasuransikan. Mari guys, kita melakukan tindakan bijaksana selagi kita sehat, karena saat kita masih sehat biaya asuransinya murah, saat kita masih muda biaya asuransinya murah, tetapi kalau sudah usia maka biaya asuransinya sangat mahal. Semoga bermanfaat guys. Kalau Anda suka silakan Anda share, subscribe ke teman-teman Anda, agent-agent Anda. Terima kasih, God bless you all, bye.